Selamat pagi, saudara-saudari yang terkasih. Shalom. Selamat datang kembali di channel Tangyang Katolik. Hari ini kita akan mendengarkan renungan yang disampaikan oleh Romo Wilfrid dengan tema Mujizat Yesus, Tanda Kasih dan Kuasanya. Sebelum kita mendengarkan renungan yang disampaikan oleh Romo Wilfrid, marilah kita mendengarkan bacaan Injil yang diambil dari kitab Matius 9 ayat 35. Ketika itu, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, mengajar di sinagoga-sinagoga mereka, memberitakan Injil Kerajaan Allah, dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Marilah kita mendengarkan renungan dari Romo Wilfrid. Datanglah dan letakkanlah tangan di atasnya, maka dia akan hidup. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang terkasih dalam Kristus. Popularitas Yesus sebagai dokter supranatural menyedot perhatian khalayak ramai. Sudah lama orang banyak memperbincangkan nama Yesus. Dari mulut ke mulut beredar kabar, dia banyak membuat mujizat. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang kusta disembuhkan, orang mati dibangkitkan. Maka ketika Yesus masuk Kapernaum, orang banyak memburu dia. Matius menceritakan kisah itu begitu detil. Ada kisah menarik. Ketika Yesus sedang mengajar, datang seorang kepala rumah ibadat bernama Yairus, yang anaknya sudah meninggal. Dia datang dan berkata kepada Yesus, "Anakku baru saja meninggal, datanglah dan letakkanlah tangan di atasnya, maka dia akan hidup." Apa yang terjadi? Yesus datang menemui anak itu, memegang tangannya, berkata, "Bangunlah," dan anak itu hidup kembali. Di situ ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita sakit pendarahan. Sudah lama dia mendengar kabar tentang Yesus. Maka ketika Yesus datang, dia berusaha untuk mendekati Yesus, menyentuh jubah-jubahnya, karena dia percaya, asal ku jamah saja jubah-jubahnya, aku akan sembuh. Ketika wanita itu menyentuh jubah Yesus, dan Yesus merasa ada tenaga yang keluar dari dalam tubuhnya, dia berpaling kepada perempuan itu dan berkata, "Bangkitlah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang terkasih, mengapa putri Yairus bisa hidup kembali? Mengapa sakit perdarahan perempuan itu bisa tiba-tiba terhenti? Jawaban cepatnya, karena Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan. Jawaban cepatnya, karena Yesus berdaulat atas sakit dan penyakit. Jika dia berkehendak, apa dan siapapun tidak berkuasa menahan. Tetapi kisah bangkitnya putri Yairus dan sembuhnya perempuan yang mengalami sakit perdarahan menunjukkan kepada semua orang bahwa sakit dan penyakit itu sembuh, bahwa kebangkitan itu terjadi tidak semata-mata karena Yesus punya kuasa. Tidak karena Yesus punya kuasa, anak itu bisa bangkit kembali. Tidak semata-mata karena Yesus punya kuasa, perdarahan perempuan itu terhenti seketika. Lalu apa? Ini jawabannya. Ada prakondisi. Ada suasana yang menyiapkan mujizat itu terjadi. Coba dengar kata-kata ayah dari anak perempuan itu. "Datanglah, letakkan tanganmu di atasnya, maka dia pasti sembuh." Coba dengar juga kata-kata perempuan itu. "Asal ku jamah saja jubah-jubahnya, aku akan sembuh."
Kata-kata itu adalah kata-kata sangat personal yang keluar dari kedalaman hati mereka. Kata-kata ini tidak pernah diungkapkan oleh orang-orang sebelum mereka. Mereka tidak hanya mereplikasi kata-kata orang, tapi kata-kata itu keluar dari ungkapan imannya yang terdalam. Iman yang mengekspresikan pengosongan diri. Kekuatan manusiawi dilumpuhkan. Kosong. Dan dalam prakondisi seperti itu, Allah bertakhta di atas sakit dan penyakit. Kuasanya bekerja secara ajaib. Dan apa yang tidak terjadi, persis terjadi. Benar kata di kita, bila kita percaya mujizat itu nyata. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, di sekitar kita ada banyak sekali orang sakit. Atau kita sendiri yang sedang sakit. Sakit fisik, macam-macam. Bahkan kita bergulat dengan sakit dan penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Ada juga sakit batin, tekanan, stres, oleh karena penolakan, oleh karena disalahpahami. Ada banyak sakit yang bisa disembuhkan oleh dokter. Ada banyak gangguan yang bisa disembuhkan oleh psikiater. Tapi banyak juga yang tidak bisa disembuhkan dan membutuhkan intervensi ilahi. Membutuhkan kuasa Allah yang bekerja. Pernah dengar cerita seorang Romo yang sembuh total dari kanser tanpa pengobatan? Saya bercerita langsung dengan Romo itu. Romo senior yang bekerja sangat baik, mengasihi umat sepenuh hati. Tiba-tiba didiagnosa mengidap kanser. Sudah berkali-kali dia berjuang untuk menyembuhkan sakitnya, tapi tidak sembuh-sembuh. Lalu dia harus dirujuk ke rumah sakit di Singapura. Melalui pemeriksaan, dokter memvonis kansernya sudah sedang menjalar dan dia harus dioperasi. Tetapi dia harus masuk ke dalam daftar antrian. Dan dokter menyuruhnya kembali ke Indonesia menunggu waktu untuk dioperasi. Dia bercerita, dia banyak sekali mendekatkan diri pada Tuhan. Melakukan tapa, melakukan tobat, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Tiba giliran dia dipanggil kembali ke Singapura. Dan betapa terkejut dokter dan Romo itu sendiri. Kansernya hilang sama sekali. Dan dia percaya itu terjadi karena mujizat Tuhan. Itu terjadi karena kuasa Allah bekerja setelah dia coba untuk mengosongkan diri, merendahkan diri, menaklukkan diri, dan membiarkan kehendak Tuhan terjadi. Saudara-saudara terkasih, mujizat masih ada. Kalau hari-hari ini kita sedang mengalami sakit dan penyakit yang tidak tersembuhkan, berdoa penting, tetapi perlu pengosongan diri. Biarlah hati kita kosong, biarlah Tuhan bertahta di atas sakit dan penyakit, dan apa yang kita bayangkan tidak terjadi, bisa terjadi. Karena Dia selalu bersabda, datanglah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Refleksi renungan yang bisa kita simpulkan dari renungan yang disampaikan oleh Romo Wilfrid ialah Yesus banyak membuat mujizat selama pelayanannya di dunia. Ia menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan memberi makan kepada orang lapar. Mujizat-mujizat Yesus menunjukkan kuasa dan kasih-Nya yang tak terbatas. Apakah saya sebagai manusia telah percaya kepada kuasa dan kasih Yesus? Marilah kita berdoa. Ya Yesus, tolonglah saya untuk percaya kepada kuasa dan kasih-Mu. Berilah saya kekuatan untuk meminta bantuan-Mu dalam kesulitan saya, dan menjadi saksi mujizat-Mu dalam hidup saya. Amin.